Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel. Jadi kali ini akhir tahun ini kita akan mudik ya dari Bengkulu ke Ngawi dan Jogja. Nah, jadi kita ada 3 mobil di sini, Yaris Cross, Eclipse Cross dengan Ignis. Nah, pada mudik akhir tahun ini kita akan memilih Eclipse Cross ya untuk mobil mudik kita. Kenapa? Kenapa kita nggak pilih ini? Nah, ini beberapa alasannya ya. Kenapa kita akan mudik pakai Eclipse Cross? Jadi ada 2 alasan sebenarnya. Pertama, akomodasi dengan driving impressionnya ya. Berhubung kita kali ini mudik sekaligus cicilan pindahan, jadi memang barang yang akan kita bawa tuh sangat banyak teman-teman ya. Nah, ini problemnya nih di Yaris Cross ya. Dan untuk mobil-mobil yang bagasi elektrik, ini kan bagasinya elektrik. Bagasi elektrik itu guys, kalau kita bawa banyak muatan gitu ya. Ini kan mau cicilan pindahan nih, bakalan banyak bawaan gitu ya. Nah, kita tuh kan sering bagasi belakang tuh kan agak-agak full gini nih, nih. Nah, ini simulasi aja teman-teman ya, simulasi aja. Jadi kalau barangnya itu sangat full kayak gini, bagasi elektrik itu nggak bisa ditekan teman-teman. Nih ya, tuh. Dia akan nolak nanti, nggak akan nutup dia, tuh. Nah, ini masalahnya. Kenapa kita nggak pakai ini? Ini alasan utama nih, tuh ya. Jadi nggak bisa kita dorong teman-teman, karena kalau didorong rusak dia nanti. Nah, ini kondisinya sama ya. Ini kalau saya melintangin benar-benar nggak muat dia. Nih, kalau kondisi manual, misalnya gini ya, ini kan. Ini kan sebenarnya udah lewat nih, udah lewat dari ininya nih. Nih kalau kita tutup, kalau bagasinya manual, sebenarnya ini nggak muat juga, tuh. Nggak bisa nutup juga teman-teman sebenarnya. Cuman karena dia manual, nih kita masih bisa dorong. Tuh, ini masalahnya. Kalau elektrik nggak bisa teman-teman. Makanya mobil ini nggak saya modif jadi bagasi elektrik ya. Karena kalau bagasinya kita kan biasa naruh bantal, naruh keripik gitu kan. Nah, ini masih bisa ditutup. Kalau elektrik nggak bisa teman-teman. Walaupun ininya udah ngelewatin batas bagasi ya. Namanya kita pindahan kan pasti ya bawa kerupuk, bawa bantal, bawa selimut gitu kan. Pasti ada suatu saat dia bagasinya agak overload dikit lah. Nah, kalau manual masih bisa ditekan, kalau elektrik nggak bisa. Lalu yang kedua, di situ kita nggak bisa naruh barang teman-teman. Kalau di Yaris Cross Hybrid ini, balik lagi ya, kondisi kita ini kondisi pindahan ya dan mudik ya. Jadi kalau di Yaris Cross kita nggak bisa naruh barang di sini karena, sebentar, di sini tuh ada lubang untuk tuh. Di sini ada lubang untuk sirkulasi baterai ya teman-teman tuh ya. Ini lubang sirkulasi baterai. Jadi kalau kita naruh bantal, naruh cemilan, makanan gitu ya. Nah, karena biasanya kami tuh kalau mudik di sini kami taruh koper gitu ya, koper, bantal atau segala macam lah. Apalagi kita mau pindahan ya, tuh. Kalau kita taruh kayak gini, ini baterainya ketutup teman-teman, tuh. Lubang tuh ya, nih. Lubang sirkulasi baterainya ketutup. Dan kalau lubang sirkulasi baterainya ketutup, akan ada warning pasti, overheat baterainya, tuh. Jadi nggak bisa kita naruh barang kayak gini teman-teman. Nah, sedangkan kalau di Eclipse ya aman-aman aja guys. Kita mau taruh koper, kita mau taruh tas, kita mau taruh bantal ya, tuh. Ya nggak masalah, tuh. Ini kan bisa diratain nanti. Ya kalian paham lah ya, kalau misalnya bawa anak-anak, bawa keluarga ya pasti lorong sini nih pasti sering kita taruh makanan, bantal guling, tas-tas kecil, cemilan, snack ya. Nah, itu nggak bisa kita lakukan di Yaris Cross guys, karena di Yaris itu ada lubang hawa baterainya. Jadi secara akomodasi ya ini lebih praktis lah ya, bagasi manual dengan nggak ada lubang hawa di sini. Nah, itu dari sisi bagasi ya, kenapa saya pilih Eclipse Cross dibanding Yaris. Lalu yang kedua adalah soal driving. Lalu selanjutnya terkait driving ya, mesin ya. Jadi mesin ini turbo 1.5 turbo. Dan enaknya di sini untuk handling udah pasti lebih enak lah dibanding Yaris Cross ya. Karena ini udah ada strut barnya juga. Ya lebih mantep lah, dan juga tapak bannya lebih lebar, ini 225 ya. Dia sama-sama ring 18, tapi ini 225. Yang Yaris itu 215. Jadi sebenarnya secara driving, apalagi kita di jalan lintas Sumatera ya teman-teman yang belok-belok, ini lebih performanya lebih bagus lah. Karena depan sudah ada strut bar. Untuk bawah juga suspensi sudah independen ya teman-teman ya, tuh. Nah, kalau Yaris nih ya standar-standar aja teman-teman, nggak ada strut bar,
Tapak bannya juga cuman 215 dia ini teman-teman, pakai Turanza. Sedangkan kalau Eclipse Cross ini pakai brakes Toyo Process ya, 225 dia. Dan Yaris bagian belakangnya dia masih ya ini torsion beam, belum independen teman-teman. Jadi secara driving sebenarnya kalau di jalanan Sumatera yang kelok-kelok, Eclipse lebih unggul ya dibanding ini. Makanya saya tetap pilih itu teman-teman, karena lebih enak kalau untuk belok-belok. Tapi kalau mesin, nah mesin ini jelas hybrid jauh lebih hemat ya dibanding turbo ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, toh kita nggak tiap hari mudik juga kan, nggak apa-apa lah kita pakai itu. Walaupun agak boros dikit, tapi secara drivingnya enak. Yang penting enak, toh tenaganya juga besar ya, turbo ya teman-teman ya. Lalu soal kenyamanan, sebenarnya kedua mobil ini sudah dipasangkan peredam ya. Tuh, ini udah pasang peredam nih. Jadi keempat pintunya sudah pasang peredam 2 lapis. Tapi memang di Yaris ini masih kurang bagus ya peredamannya. Pertama karena dia kaca depannya nih masih single glass. Untuk Yaris Cross ini, untuk Eclipse nih udah peredam juga nih. Udah peredam semua. Cuman memang dia dari pabrik udah lebih unggul karena dia tuh double glass kacanya teman-teman. Karena kacanya double glass, plat body juga jauh lebih tebal Mitsubishi ya dibanding Yaris ya. Jadi ini jauh lebih kedap dan lebih hening dibanding Yaris. Ini plat body bawaannya lebih tebal, jauh lebih tebal dibanding Toyota itu. Kayak kaleng kerupuk teman-teman. Dan di lintas Sumatera yang paling penting tuh ini nih, pedal shift guys. Tuh, bisa mode manual. Kalau mau nyalip-nyalip segala macam di Yaris nggak ada. Di Yaris itu nggak bisa mode manual ya. Tuh, ini bisa mode manual guys. Tuh ya. Ini bisa mode manual juga nih. Lewat sini bisa, lewat pedal shift bisa. Yaris hybrid nggak ada pedal shift ya. Kalau Yaris yang bensin ada. Kalau yang hybrid gini nggak ada. Tuh, nggak bisa manual mode dia. Jadi buat nyalip-nyalip, kalau mau turun gigi segala macem masih mantap itulah. Karena ada pedal shiftnya bisa manual guys. Dan yang terakhir soal safety ya. Kenapa saya tidak memilih Toyota ini sebagai mobil mudik ya? Karena satu, plat bodinya tipis-tipis ya, bodi kaleng. Terus selain plat bodinya tipis yang bikin saya nggak yakin, ini airbagnya cuma 6 ya, udah banyak sih 6 sebenarnya. Tapi di Eclipse Cross ini sampai 7 airbagnya, jadi lebih aman lagi teman-teman. Perbedaannya selisihnya satu, di Eclipse ini ada knee airbag, ini ada airbag di bawah. Sisanya sama ya, ada airbag di kursi, di pilar, depan ada semua. Cuman kan di Yaris 6, di Eclipse 7. Nah, yang membedakan ada knee airbag di sini, jadi lebih aman. Dan yang pastinya plat bodi ini lebih tebal guys. Ya, plat bodi Mitsubishi jauh lebih tebal dibanding Toyota. Masih terkait safety, ini udah ada TSS ya, TSS-nya lengkap. Tapi TSS-nya cuma ngandelin 2 kamera di situ aja teman-teman. Jadi ini kasar, utamanya adaptive cruise control-nya nggak enak. Ini juga ada ADAS-nya teman-teman ya. Jadi ADAS-nya dia pakai kamera di situ, dan di sini di balik ini nih ya, di balik ini ada sensornya. Jadi secara ADAS ini lebih halus ya teman-teman ya. Utamanya adaptive cruise control karena kan kita nanti mau lewat tol Trans Jawa ya. Saya udah nyobain keduanya teman-teman. Yang Eclipse Cross ini jauh lebih halus untuk adaptive cruise controlnya. Walaupun ada minusnya. Di sini setirnya nggak bisa gerak-gerak karena nggak ada yang lane keep assist-nya tuh nggak ada. Dia cuma ada lane departure warning. Jadi ketika lewat garis dia warning, tapi setirnya nggak bisa gerak-gerak. Kalau yang itu setirnya ada intervensi teman-teman. Tapi setelah saya coba yang nggak penting-penting amat karena setirnya itu intervensinya kayak orang ngantuk. Begitu nabrak garis ke kiri dia ke kanan, begitu nabrak garis ke kanan dia ke kiri. Jadi ya nggak penting-penting banget. Yang penting tuh sebenarnya adaptive cruise control. Yang mana di sini kasar. Kalau dibandingin Eclipse ya, di sini adaptive cruise controlnya jauh lebih halus teman-teman. Udah saya bandingin dua-duanya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, alasan saya kenapa memilih Mitsubishi Eclipse Cross untuk mudik dan sekaligus nyicil pindahan ya, untuk road trip Bengkulu, Ngawi, Jogja dibanding Yaris. Yaris mobilnya enak, tapi ketika dibandingkan dengan ini ada beberapa hal yang menurut saya kalau untuk mudik jauh ya, ini lebih enak teman-teman. Ya lebih enak lah dibanding dengan Yaris Cross itu. Yaris Cross itu menangnya hemat aja, kalau dipakai dalam kota itu jos karena hemat banget kalau dalam kota. Tapi kalau udah road trip luar kota yang jaraknya sangat jauh seperti ini
ya saya lebih milih ini ya, karena secara driving lebih enak, tenaganya juga turbo walaupun tidak sehemat hybrid tentunya. Tapi ya itulah teman-teman, pilihan saya ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.